Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 192 konto-konto OP sell barusan Degu. Alasan OP, 1. Harga telah mencapai upper BB set 1 Ma mingguan, 2. Ma harian lagi dalam tren turun, 3. Ma 4 jam dan 8 jam masih di bawah Ma mingguan dan harian. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 193 contoh. Contoh, coba gunakan analisa BB di H1 Bro. BB Monthly, BB Weekly dan BB Daily saja. Lalu coba lihat analisa rank-nya juga, ini ada indikatornya kok. Dan analisa level statis, ini juga ada indikatornya. Coba amati. Gambar ini, jelas banget kan sampai mana dan mau kemana sekarang. Contoh lagi mencoba sell dengan alasan, harga tertahan di Fibonacci set plus 1 dan sudah sampai set plus 3 BB8H, target sementara di upper BB daily, kalau tembus target berikutnya Fibonacci set plus 0.5 yang berdekatan dengan upper BB monthly, udah lock plus 1. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 194 take profit sebagian di upper BB daily, plus 33 sisanya seperti target di atas sesuai rencana. Harga sementara tertahan di upper monthly dan Fibonacci set plus 0.5 close sell. Rencana berikutnya melihat kekuatan level TSB, mungkin buy kontoh-kontoh nyoba buy dengan alasan, harga tertahan di balance Fibonacci dan monthly average. Garis putus-putus merah itu bukan TP tapi OP buy yang tadi, moga-moga bisa close BEP OP yang sekarang cuma dikasih sell plus 1. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 195 analisis untuk Renu bro. Semua teori bekerja kok di semua pair dalam kondisi apapun. Mau running mau trending kondisinya. Teori tetap bekerja dengan sangat brilian. Nih saya kasih contoh apa yang terjadi di Ruset. Gambar di atas adalah chart H4 saya. Di situ saya set BB 4 bulanan, BB bulanan dan BB mingguan. Kenapa saya liatin setup di H4 adalah untuk melihat gambaran. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 196 besarnya karena melihat H1 dengan setup BB bulanan, BB weekly dan BB harian gambarannya agak meragukan. Coba lihat di H4 di atas. Kita bisa lihat dengan jelas kemarin weekly BB dan monthly BB jelas-jelas trending up setelah beberapa hari ke belakang dalam kondisi flat. Dan di sini kita bisa lihat dengan jelas pula BB 4 bulanan sedang dalam kondisi flat. Melihat chart H4 ini saja kita sudah punya gambaran Ruset mau kemana kan. Nah sekarang lihat gambar H1 di bawah ini, di chart H1 ini saya pakai BB daily, BB weekly dan BB monthly untuk menganalisa pergerakan harga. Coba perhatikan baik-baik. Dengan mencamkan teori bukankah semuanya jelas? Kapan kita harus sell dan kapan kita harus buy? Serta batas-batas mana saja yang harus kita jadikan perhatian selama mengamati pergerakan harga untuk mengambil keputusan terhadap posisi yang telah kita buka. Please, bro, sediakan waktu untuk mempelajari lagi semua teori di trade ini Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 197 tidak mengajarkan signal buy atau sell. Mengajarkan bagaimana menganalisa pergerakan harga secara statistik. Setelah menganalisa dan mendapatkan kesimpulan inilah nanti kita menyusun strategi kapan kita harus buy, sell, cut loss dan take profit sesuai teori yang beliau ajarkan. Damn he's brilliant bro. And you got for free all his concept here. Semoga membantu dan menginspirasi. Format catatan analisa BB. Format catatan analisa BB harian-harian untuk memudahkan saya akan contohkan lagi format BB dan TEF yang kita gunakan untuk melakukan analisa pergerakan harga. Dalam analisa yang saya contohkan ini kita akan menggunakan 4 time frame, yaitu D1, H4, H1 dan M15. Mengapa 4 time frame? Ini kita lakukan untuk memudahkan kita melihat pergerakan harga berdasarkan BB acuan yang kita gunakan. Kalau sudah mahir sebetulnya cukup 1 time frame saja. Tapi untuk memudahkan sebaiknya kita gunakan 4 TEF saja dulu. Hehehehe.
Menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 198 time frame D1 time frame D1 di time frame D1 kita gunakan untuk menganalisa pergerakan harga dengan acuan waktu tahunan, 4 bulanan dan 1 bulanan. Analisa pergerakan kita lihat berdasarkan kondisi BB, arah middle line BB dan posisi harga saat ini. Lihat contoh gambar di bawah, pada chart D1 di atas saya menggunakan BB 240 set 1 untuk membantu kita memetakan pergerakan tahunan, lalu BB 80 set 1 untuk menggambarkan pergerakan 4 bulanan dan BB 20 set 1 untuk menggambarkan pergerakan bulanan. Di chart tersebut juga saya tambahkan SMA 5 untuk menggambarkan pergerakan rata-rata mingguan. Lalu di bagian bawah biar mata kita mudah melihat kondisi BB acuan yang kita pakai saya tambahkan BB flat detektor dengan setup sesuai 3 BB acuan yang kita pakai di D1 ini. Menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 199 time frame H4 time frame H4 di time frame H4 kita gunakan untuk menganalisa pergerakan harga dengan acuan waktu 4 bulanan, 1 bulanan dan 1 mingguan. Analisa pergerakan kita lihat berdasarkan kondisi BB, arah middle line BB dan posisi harga saat ini. Lihat contoh gambar di bawah, pada chart H4 di atas saya menggunakan BB 480 set 1 untuk membantu kita memetakan pergerakan 4 bulanan, lalu BB 120 set 1 untuk menggambarkan pergerakan bulanan dan BB 30 set 1 untuk menggambarkan pergerakan mingguan. Di chart tersebut juga saya tambahkan SMA 6 untuk menggambarkan pergerakan rata-rata harian. Lalu di bagian bawah biar mata kita mudah melihat kondisi BB acuan yang kita pakai saya tambahkan BB flat detektor dengan setup sesuai 3 BB acuan yang kita pakai di H4 ini. Menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 200 time frame H1 time frame H1 di time frame H1 kita gunakan untuk menganalisa pergerakan harga dengan acuan waktu 1 bulanan, 1 mingguan dan 1 harian. Analisa pergerakan kita lihat berdasarkan kondisi BB, arah middle line BB dan posisi harga saat ini. Lihat contoh gambar di bawah, pada chart H1 di atas saya menggunakan BB 480 set 1 untuk membantu kita memetakan pergerakan bulanan, lalu BB 120 set 1 untuk menggambarkan pergerakan mingguan dan BB 24 set 1 untuk menggambarkan pergerakan harian. Di chart tersebut juga saya tambahkan SMA 8 untuk menggambarkan pergerakan rata-rata 8 jaman dan SMA 4 untuk menggambarkan pergerakan rata-rata 4 jaman. Lalu di bagian bawah biar mata kita mudah melihat kondisi BB acuan yang kita pakai saya tambahkan BB flat detektor dengan setup sesuai 3 BB acuan yang kita pakai di H1 ini. Menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 201 time frame M15 time frame M15 di time frame M15 kita gunakan untuk menganalisa pergerakan harga dengan acuan waktu 1 bulanan, 1 mingguan, 1 harian dan 8 jaman. Analisa pergerakan kita lihat berdasarkan kondisi BB, arah middle line BB dan posisi harga saat ini. Lihat contoh gambar di bawah, pada chart M15 di atas saya menggunakan BB 1920 set 1 untuk membantu kita memetakan pergerakan bulanan, lalu BB 480 set 1 untuk menggambarkan pergerakan mingguan, BB 96 set 1 untuk menggambarkan pergerakan harian dan BB 32 set 1 untuk menggambarkan pergerakan 8 jaman. Di chart tersebut juga saya tambahkan SMA 16 untuk menggambarkan pergerakan rata-rata 4 jaman, SMA 8 untuk menggambarkan pergerakan rata-rata 2 jaman dan SMA 4 untuk menggambarkan rata-rata pergerakan 1 jaman. Lalu di bagian bawah biar mata kita mudah melihat kondisi BB acuan yang kita pakai saya tambahkan BB flat detektor dengan setup. Menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 202 sesuai 4 BB acuan yang kita pakai di M15 ini. Time frame M15 adalah TEF yang kita pilih untuk menunggu posisi entry, makanya di chart ini kita set 4 BB acuan. Nah, untuk menganalisa lakukan analisa dari D1 sampai H1 dengan membaca pergerakan harga dari BB acuan terbesar di setiap time frame. Lihat apa yang terjadi dengan BB acuan TSB, kondisinya, middle line-nya arahnya kemana,
posisi harga terhadap BB acuan dan midlay line gimana lalu catat dalam catatan Anda. Kalau perlu save gambar chartnya. Dan bikin di Words. Toh teknologi komputer memungkinkan sekarang. Lalu dari analisa per time frame tersebut coba ambil kesimpulan sementara mau kemana harga sebenarnya berdasarkan analisa per time frame tadi. Kalau up sampai mana lalu kalau down sampai mana. Jadi kesimpulan sementara dan batas-batas up dan down analisa kita akan ada 3. Berdasarkan analisa 3 time frame tadi. Nah, dari sini coba temukan korelasi ketiga kesimpulan sementara dan gabungkan untuk menghasilkan strategi buy di mana dan sell di mana. Lalu tunggu strategi tersebut di TFM 15. Hal penting untuk pemula. Lakukan terhadap satu pair dulu deh. Dan jangan pernah rubah chart stop di 4 TF tadi. Lakukan saja berdasarkan pemahaman yang teman-teman dapat dari trade ini. Jangan takut salah dan selalu catat semuanya biar mudah untuk mengkoreksi jika terjadi kesalahan analisa. Gambar di atas saya contohkan di pair USD-JPY. Coba lihat saja gambar tersebut berurutan dari D1 sampai H1. Saya menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 203 yakin sepintas saja teman-teman dah punya feeling mau ngapain USD-JPY ini. Hehehehe hasil belajar bagian 1 alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kefahaman ilmu, meskipun trading baru di demo, sampai akhir minggu saya putuskan untuk tetap pakai demo dulu, tapi saya benar-benar bersyukur karena ilmu juga merupakan rezeki dari Allah SWT. Jadi saya putuskan untuk menghentikan trading saya untuk hari ini dan menepati janji ayah, yai akki pula ayah, ii ayah haya akki pula ayah. Jai ukau iala au pelaja, ka aya a lupa a aya hag gu ia membetulkan kesalahan yang ada. Baik saya ulai aja, tadi pagi-pagi LPAU uku AGLIPII yage aya lakuka, saya lihat TAF daily dulu perhatian saya ke BB ya akal aya liha, LAG ya GIIAK Kanggun benar-benar terlihat di mana gelombang besar dibentuk dan diisi oleh gelombang kecil. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 204 panah ungu menunjukkan BB dan MA 240, panah orange menunjukkan BB dan MA 80, AGK apa AIU ujuk ke AA0, AII aya liha ahwa ama bergerak beria ali G yila G a ali G uku G, B iku ya P haya ayaka haga, aka aya apa ga AAPI iku, perhatian saya ada di kotak putih putus pu ayah haga G ak seperti ini. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 205 awalnya harga cenderung downtrend dan berjalan di luar SD1 dari BB 240, 80 dan MA0 UYIGLHA5, UYHG apa kali AUKK20 kemudian aturan BB flat 20 yaitu buy di low dan sell di high dan harga akhirnya memang naik sekaligus masuk ke BB flat 80 dengan diiringi BB 20 yang dalam kondisi aik ujua YKIL 80. Api liha ahwa haga iak APIL 80 api lagi UGAU KK0 ya G ala KII fla, kali AU A fla ipakai, KU ia 0 I ala 80 ya GAI ala KAA fla, harga sempat mantul-mantul ketika sampai di low BB 80 sampai akhirnya benar-benar naik menuju ke middle BB 80 dan ternyata menembus hingga ke upper BB 80 dan la AP jala uju 80 KII 0 fla, GLA GAI LH GLA GKIL. Perjalanan harga masih berlanjut akhirnya masuk dalam kondisi, ULG, YAIU HGA AIA plus 80 A0, UIA memantul AUL ILW 80 UUK AAUK, AAHI ya apai pa kondisi BB flat di BB 240 dan 7 AAHI YAU GKIL 0, PA ya apakah harga akan benar AKIL 0? AYAU HAYA GAHU. Tapi paling tidak saya dapat gambaran kesimpulan, bahwa harga mungkin akan ke IL0, api IAU IF AILI aja, AIA paja GK Kipo Haya IAILI. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 206 hasil belajar bagian 2 hasil belajar bagian 2 ilaju lagi, KAG Ayapu UKU Ukeliha LI AILI FH,
AUAGLIPIILHI ala Piki Aaya. Oke, saya lihat secara detail lagi. TEF 4H. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 207 sekarang lebih detail. B dan A0 Iaili Iwaliki LH dan A80 IH, B dan A80 Iaili Iwakili LH dan A0 IH, terus ditambah dengan BB dan MA34H untuk mewaliki MA5 di daily berikutnya untuk menguatkan kecenderungan harga gelombang-gelombang kecil di TEF HIAA6, A6 II juga IAI wa agai AUAU UKU 6, apa ilai pluka, Aaya uka aika, KILI, AII Ayau AI Alihail PGA Kaya, saya perhatikan pergerakan di kotak putus PUPU IU, PI Liha Haga AGUU, API AI Ya 80, HAO 0 AILI AI Ya Ujua Awal Ya K0 AILI AI Jaga, Kipu Haga UU, Alu apa yang harus saya ail, Ya Aya Ail Aya PI AI GLAG KIL Ya, Aaya Gekel Ilwa KGU aja, Ahi Ya Haga Pu Ya Ia lagi Ka, Aya PHI KKAK lagi. Aga awal ya apa APIULG tapi kemudian masuk ke flat BB30 dan harga terus turun hingga menembus ke upper BB120 kemudian harga memantul di upper dan menjadi pijakan halte buat turun ke AIL 0 kali WAG 0 dan benar-benar berhenti di middle BB120 yang kebetulan tepat menyentuh upper BB80. A80 ga AKIAI akla jika UAIKI jaifla, AKIAPU UKU UKE AULKA haga AHAGA UALAKA AAIK lagi UKP jala AKFLA 0 AILI, HIYA haga API upper BB 120. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 208. Nah di sini harga mungkin merasa kelelahan dan dia running pada saat itu saya coba mainkan BB6 saya dan terlihat jelas bahwa BB6 benar afla, hiya haga ka ali aik kaup 0 AKI gaga akaap, lu akhirnya haga auke lagi KKI fla 0, API ayah haya ayah liha FH. Hasil belajar bagian 3 Hasil belajar bagian 3 laju A, sekali lagi ini kira-kira ya GAA ala piki A ya, kaliha agak GLUG ya, haha, oke perhatian saya sekarang ada pada kotak putih putus-putus lagi. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 209 KAG Aki Ailka, Aki Jela, B dan A0 IH Iwaliki LH dan A80 IH, B dan A0 IH Iwakili LH dan A0 IH, terus ditambah dengan BB dan MA241H untuk mewaliki MA6 di 4H berikutnya untuk menguatkan kecenderungan harga gelombang-gelombang kecil di TEF HIAA8AA, AI juga IAI wa agai AUAU UKUA juga, kali lagi AYAUA IA. Ini terusan dari cerita di HAI ya, IFHAHI Haga AUK K0 AH KA0 IFHA Iwakili LH0 AKIA ya JAI sebelum harga masuk ke BB 120 harga ternyata mengalami flat di BB kecil yaitu BB4 dan BB8 halte hingga akhirnya masuk ke BB flat 24 dan didorong ke BB 120 tapi harga sedikit dipantulkan oleh upper BB 120 dan terjadilah kondisi flat lagi di BB kecil halte. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 210 lagi. AAHI ya haga ka ali UUW AUKKI fla 0 ujua IL 0, api haga AI pa ala KI fla kail lagi. Aap lagi hal ua AUK, UKU IAUU lagi AHI ya ape juga IL, api lagi-lagi kail afla lagi. Ah KAI ala KAA bingung saya sampai 7x sell plus 1 dan 2 posisi akhirnya mengikuti tren turun dan tidak lupa LHHH. Jaga ape lupa ya GLA Allah ya lai ga AA juga ga GI hagai ayaga pai,
OKA Ayalu Lihakalu UHF. Jai Yayah GUH, L. Ala akhirnya setelah harga sempat masuk ke BB24 dan berhasil mencapai middle ini halte penting, maka harga benar AUU, LUU GIA ya KIK HILI ya AIL juga I0 AUP I80, AK yaitu ala AU HAL PIG HII, AAHI ya GKG ya YULW0, AIU AHI ya AYA HII, KA AYA PIKI AUKUP HIL LAIH HII. Dan memilih meluangkan waktu untuk menyusun catatan sebagai janji kepada teman AYA GAI PAIALI AIL. Ini bagian keempat dan yang terakhir. Sekarang saya ada di TEF M15 PII Haya Aka Ali Aya Aka Awage Piki Aya, Lige. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 211 perjalanannya persis sama dengan yang GAIFH, API GALI AIL dan bisa menangkap pergerakan kecil KAIL, IAA ALPIG juga, AIIAIGA AKALU PIF, AIPAIUI -29 dan -17 karena harga tiba IAGA UAI KAI awal, API cut loss pas harga da ujuk KAI GIA AAYA GAKA AGA, UUAYA, AALIA HAYALA AALIA, Ayah Hauia Ahwa Alia Hayawa perkiraan saja yang penting tahu kapan harus open order, locking posisi dan gak kalah PIG YAUL, KPU AUL juga Hauia AKPA Alia, AI Ya Alia Ya GAUL L, H, GL. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 212 apabila saya mengalami kebingungan dengan TEF entry dan exit ini, TEF M15 maka saya akan melihat TEF yang LIA, jika AII Guge liha lagi KFLIA GUU ya, jika AI juga I Guge UU Aya Aka Agaja Age Jai, Aka Jaga AILI Aka Apapo, Kipu AU Ka Ahipa aja, AAHII Lukau kondisi seperti itu, AAGAIFUI juga ga Akaku AGLI ya PII, memilih untuk tidak open posisi karena ragu-ragu juga merupakan sebuah KAGA, PVI ya GAIG, ini cerita tentang perjalanan saya hingga saya mencapai sebuah pengertian awal dari AAG Afik ya KGGU, IUKU IAL, KA ya AA lupa AIU IAL UUK ya Papo, ILU ya AIH, AGA HAIL ya juga ICROYO ye, mohon buat Kang Gun Un UK GKKI ya IA KI lu ya. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 213 semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan tentunya saya sendiri sebagai bahan laja. KAGI AHULU, BUGEU AKG apa ya? Apa alai ilu AAGA AA, Ayak IAILI ULI UUK IA alia, WAKKK Reng Analisis Again Range Analisis Again Reng Analisis. Sesuai permintaan dan setelah saya lihat ke belakang memang saya sedikit sekali menguraikan tentang analisa Reng ini. Tadinya sih saya pikir analisa ini cukup mudah dan gak perlu panjang lebar menjelaskannya. Tapi ternyata saya harus ngoceh lagi deh. Oke. Begini, analisa Reng sebetulnya kita gunakan untuk melihat atau mengukur kekuatan rentang pergerakan harga berdasarkan waktu acuan. Umumnya saya hanya mengukur rata-rata Reng harian, mingguan dan bulanan saja. Sesuai data time frame lah. Gimana sih cara mengukurnya? Gampang. Misalnya untuk rata-rata Reng harian sebetulnya kita hanya merata-ratakan Reng yang terjadi setiap hari selama beberapa hari. Dari sini lalu kita dapat rata-rata Reng hariannya. Lalu apa fungsinya data rata-rata Reng ini? Sederhana sebetulnya, data ini sebagai warning buat kita aja. Sebagai informasi tambahan untuk kita ketika mengamati pergerakan harga. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 214 begini deh contoh simplenya, katakan harga sedang bergerak trending up dengan kenceng. Kita mengamati pergerakan harga ini melalui SMA kecil pengarah. Lalu kita melihat Reng hari ini katakan sudah sama atau lebih dari rata-rata Reng hariannya. Apa artinya ini? Artinya informasi ini membuat kita untuk lebih waspada dan jeli mengamati pergerakan harga baik melalui SMA pengarah maupun candlestick lah. Kenapa? Karena mungkin saja trending up ini akan berakhir untuk berbalik ataupun memasuki fase konsolidasi. Kita tidak pernah tahu kapan harga akan berbalik atau memasuki fase konsolidasi setelah trending.
Tetapi dengan bantuan analisa rank ini setidaknya kita punya sesuatu yang memperingatkan kita untuk waspada. Nah, pada indikator untuk menghitung rank yang saya buat, ada data, min, dan max. Ini maksudnya adalah rank minimum dan maksimum, di mana rank maksimum ini dihitung berdasarkan standar deviasi 3 ada di parameter input setupnya. Itu dulu semoga membantu sekali lagi tentang rules BB. Saya lihat beberapa teman-teman masih kesulitan memahami kondisi flat di BB acuan yang kita gunakan. Mungkin karena saya kurang jelas menjabarkan dan menjelaskannya ya hehehe. Saya anggap saya yang salah deh. Hehehe oke, saya ulangi lagi, begini. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 215 kondisi harga di analisa ini kita lihat berdasarkan kondisi BB dengan standar deviasi 1. Di mana posisi harga terhadap upper dan lower BB ini kita gunakan untuk mendefinisikan kondisi harga berdasarkan periode waktu acuan yang kita gunakan. Apa sih kondisi harga itu? Di analisa ini kita mendefinisikan kondisi harga sebagai kecenderungan pergerakan harga itu sendiri. Di trade ini kita sepakat untuk mendefinisikan kondisi pergerakan harga hanya ada dua kondisi, yaitu kondisi trending, baik up atau down, dan kondisi flat. Secara matematis dua kondisi ini kita definisikan sebagai posisi harga terhadap garis upper dan lower BB yang kita gunakan. Sederhananya jika harga berada di luar upper lower BB maka kita sebut kondisi harga berada dalam keadaan trending, jadi kalau harga lebih besar dari upper BB maka kita menyebutnya trending up dan jika harga lebih kecil dari lower BB maka kita menyebutnya trending down. Lalu, jika harga berada di antara upper dan lower BB kita menyebutnya harga berada dalam kondisi flat. Nah, ketika harga dari kondisi trending kemudian memasuki fase atau kondisi flat maka ini adalah indikasi bagi kita bahwa transaksi yang dilakukan trader baik buyer ataupun seller mulai mereda artinya ada dua kemungkinan di sini. Kemungkinan pertama trader mulai melepas posisi mereka yang searah dengan trending sebelumnya dan kemungkinan kedua trader yang masuk volume transaksinya mulai berkurang serta trader yang melakukan transaksi searah dengan trending sebelumnya sebagian besar masih menahan posisi mereka. Dua kemungkinan ini bisa kita amati dari reaksi pergerakan harga di chart. Untuk kemungkinan yang pertama, setelah trending ini ditandai dengan berbaliknya harga. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 216 atau kita sering menyebutnya retrace sampai lebih besar dari tanda kurang lebih 50% rentang trending sebelumnya atau sampai upper, lower atau lebih BB inak trending tersebut. Untuk yang kemungkinan kedua kita bisa lihat harga berbalik lebih kecil dari tanda kurang lebih 25% rentang trending sebelumnya atau sampai middle BB trending tersebut. Nah, rule yang saya buat untuk entry dengan konsep BB ini adalah, buy di lower dan sell di upper BB acuan yang kita tentukan setelah melakukan analisa BB menyeluruh, acuan kecil sampai besar tujuannya adalah untuk menangkap momen yang saya jabarkan di atas. Apa yang kita lakukan setelah entry dengan rule tersebut adalah kita tetap mengamati pergerakan harga terutama reaksi harga terhadap batas-batas yang dilaluinya. Semoga makin jelas. Pelajaran dari Forex Bender beberapa tahun sudah terlewati. Tak terasa beberapa tahun belakangan ini bisa hidup dengan bisnis Forex. Terima kasih buat Kek yang sudah membantu selama ini. You are my great brother, great teacher, great Sifu, my best friend, my father, you are always in my heart. I love you bro. Segila apapun kamu kata orang. Hahaha pasti bingung semua deh. Hehehe sebenarnya saya dekat banget dengan Kek. Dan yang saya tahu Kek tuh orangnya sederhana, simple hidupnya, gak muluk-muluk, suka membantu, gak pamrihan, sangat mencintai keluarganya. Dari sisi personal yang saya tahu beliau cerdas, jenius pendapat pribadi karena kalau dia pengen bisa atau belajar sesuatu pasti dikejarnya sampai bisa, sehingga keahliannya banyak dan ngobrol apa. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 217 aja bisa nyambung, selalu ingin belajar, tidak pernah merasa sudah bisa, ngotot, tidak pernah menunjukkan kemampuannya. Kalau ketemu pasti kita mengira dia sama aja kayak orang kebanyakan.
Tapi kalau udah ngobrol atau kita tanya sesuatu pasti kita tahu wawasannya seperti apa, kemudian dia juga kalau mengamati sesuatu selalu melihat dari berbagai sudut yang kadang jarang orang mau melakukannya, tetapi Kektu orangnya juga jahil, sulit ditebak, ngomongnya belak-belakan kadang kalau kita baru kenal bisa sakit hati deh kalau dia ngasih tahu sesuatu, bisa sangat kasar dan jahat banget kalau diganggu. Yang saya tahu dia pernah dipenjara dulu karena sendirian mukulin sekelompok anak gang dengan hasil 3,6 orang luka-luka. Masa mudanya kacau abis. Menurut saya kadang Kektu, sinting, nyeleneh lain dari orang kebanyakan, dan unik. 2 tahun yang lalu kuranglah, saya dengan hati sedih datang ke rumahnya. Saya bilang akaun saya MC saya loss $10.000. Dan sisa $10.000. Saya memohon, merayu dia biar membantu saya karena itu uang tabungan beberapa tahun. Jawabannya singkat boleh, ambil $5.000 dan sisain $5.000, katanya. Singkat cerita saya wet $5.000 dan sisain $5.000 untuk dimainin ama dia. 2 hari kemudian akun itu MC, semua posisi berlawanan dengan tren. Panik, marah, kesel banget saya ama dia. 2 minggu saya gak ke rumahnya gak nelpon lah. Akhirnya karena penasaran saya temui dia dan nanya, kok MCC, tega banget deh ama saudara sendiri. Dengan nada marah. Dan jawabannya panjang banget, tapi saya masih ingatlah kalau saya ringkas begini, kamu marah sama saya karena yang terjadi tidak sesuai harapan kamu kan. Kamu mengharapkan solusi dari saya atas masalah yang kamu buat. Kamu loss karena kesalahan kamu. Dan kamu kemarin datang meminta saya untuk mengembalikan loss yang kamu buat. Kamu kasarnya sama menyuruh saya nyebokin kamu yang abis mencret. Kamu yang berak saya yang nyebokin tai kamu. Dan tahu apa yang terjadi nanti kalau saya nyebokin kamu? Kamu bakal malas nyebok sendiri. Menganalisa chart ala Kek Kanggun www.belajarbisnisforex.com 218 ya kamu bilang sama saya setelah yang loss balik kamu akan belajar yang benar. Tahu nggak? Saat kamu bilang itu saya tahu dengan pasti kamu sedang membohongi saya karena orang yang benar ingin belajar sesuatu dia tidak akan meminta orang lain untuk mengerjakan soal atau masalahnya tetapi dia akan minta orang lain untuk membuat dia bisa mengerjakan soal atau menyelesaikan masalah itu. Kalaupun saya mampu mengembalikan loss kamu, kemudian kamu akan mencari jalan agar bisa memanfaatkan saya untuk kepentingan kamu. Itulah manusia. Apa yang saya lakukan untuk kamu? Saya sengaja, kamu saudara saya justru karena sayang, itu saya lakukan agar kamu dapat pelajaran yang bisa kamu ingat karena menyakitkan. Kalau saya ngomong aja kamu gak akan mengingatnya dan berbekas di pikiran kamu. Sejak kemarin di mata saya kamu adalah pecundang, kamu adalah parasit yang berusaha mengambil keuntungan dari orang lain. Saya tahu kamu marah dan sakit hati saya sebut pecundang. Pulang dan buktikan sama saya bahwa kamu bukan pecundang. Tunjukkan sama saya bahwa kamu mampu mengembalikan loss kamu mau dari forex lagi atau dari bisnis lain terserah. Tapi ingat jangan pernah minta orang lain menyelesaikan masalah kamu tapi minta orang lain untuk mengajari kamu menyelesaikan masalah kamu. Kira-kira begitulah. Tapi sejak itu trade ini jadi makanan saya tiap hari. Dan alhamdulillah semua loss sudah balik semua dan sekarang bisa hidup dari bisnis ini. 8 bulan yang lalu Kek ngajarin saya sesuatu setelah saya nunjukin statement report dan analisa kemajuan trading saya, dia bilang oke. Lo bisa 100 piece sehari minimal sekarang dengan konsisten dari beberapa pairs. Menurut gue jarang orang bisa begitu. Nah target berikutnya berapa? Saya jawab dengan tegas, target saya 500 pips sehari dengan banyak pairs, setahun ke depan. Apa jawab Kek? Lo, orang paling goblok sedunia deh. Saya bingung. Saya tanya kenapa? Jawab Kek, kalau lu mampu 100 pips sehari sekarang dengan konsisten dari beberapa pairs. Kenapa lo ngejar 500? Menganalisa chart ala Kek Kanggun www.belajarbisnisforex.com 219 piece. Sekarang kejar 10 pips sehari saja. Artinya hanya 10% dari kemampuan lu yang sebenarnya. Tambah bingung sayanya, sambil tertawa saya jawab, 10 pips sehari mah. Merem atuh. Main di gej atau gu aja. Kek jawab, enteng kan.
Tapi 10 pips itu dolarnya harus sama dengan yang 100 pips. Gimana? Simple, sederhana banget kek ngajarin saya. Hari ini target saya sama kayak sis Diana hanya 20 pips sehari. Tapi dengan dolar sama dengan 100 pips 8 bulan yang lalu. Target saya setahun ke depan hanya 5 pips per hari dengan dolar sama dengan 100 pips 8 bulan kemarin, karena saya harus nambahin equity 4 kali lipat dari yang sekarang. Hehehe. Semoga menginspirasi ke rank percentage kalkulator dan level ke rank percentage kalkulator dan level. Alhamdulillah kek mengizinkan dan meminta saya untuk memposting indikator percentage dan menuliskan penjelasannya. Biar gak bingung ke rank percentage kalkulator itu beliau buat untuk menampilkan average harian, mingguan dan bulanan presentase pergerakan harga dari nilai open acuan-acuan tersebut. Rata-rata yang tertulis adalah rata-rata sebenarnya dari nilai open jika pergerakan harga bergerak di antara nilai open, tetapi jika harga bergerak hanya satu arah di atas atau di bawah open saja, maka rata-ratanya tinggal kali 2 aja. Sedangkan ke daily percentage level. Ini adalah level-level yang dihitung dari presentase nilai opennya. Level ini beliau buat sesuai penjelasan beliau mengenai central bank di blognya dulu. Ringkasnya level ini untuk memonitor masuknya para pemain besar dan sentral. Menganalisa chart ala Kek Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 220 Bang. Jika diperhatikan maka tren harian berbalik hampir di area-area yang digambarkan level ini. Silahkan backtest saja. Bagaimana dengan level standard deviasi sebelumnya? Level sebelumnya tetap kita pakai untuk mengamati level-level pergerakan harga berdasarkan pendekatan statistika terhadap data harga. Penggabungan analisa kedua level ini akan memberikan informasi yang semakin lengkap buat analisa kita. Dan gambar di bawah contoh OP yang saya lakukan berdasarkan level percentage ini. Indikator ke rank percentage kalkulator dan level AVG daily itu adalah rata-rata average pips rank daily. Sedangkan AVG daily persen itu adalah rata-rata presentase pergerakan harga dari nilai opennya. Contoh hari ini di chart saya daily open sama dengan 1.5757 jadi 1% dari 1.5757 sama dengan 0.015757 atau sekitar 158 pips lah. Nah jika kita lihat di chart 1% level ada di 1,5757 sampai 0,015757 sama dengan 1.559943 dibulatkan jadi 1.5594 sama dengan di chart saya. Menganalisa chart ala Kek Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 221 jika kita lihat AVG daily persen di kalkulator sama dengan 0,73% artinya harga rata-rata hari ini bergerak 0,73% dari nilai opennya jika harga bergerak di antara open hari ini secara seimbang, tetapi jika bergerak satu arah saja maka prediksi rata-rata percentage-nya menjadi 0,73% kali 2 sama dengan 1,46% round 1,5% lah. Untuk 4 jam tren, 8 jam tren dan daily tren itu menunjukkan tren berdasarkan mas sesuai waktu acuan tersebut saja. Semoga membantu. Menganalisa chart ala Kek Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 222 contoh lagi. Menganalisa chart ala Kek Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 223 kontoh sell a daily flat target minus 1,25%. Kenapa saya memilih target minus 1,25% kalau harga sampai ke 1,25% posisi weekly dalam keadaan flat sekitar set 0.5. Kita tunggu kalau harga berbalik ke arah middle line baru OP, sambil amati batasan-batasan terutama Ma16. Ma32 2009 jam 6 menit 3 detik pukul 0 USD harga open 1.43011.4301 x 1,25% sama dengan 0.01787625 1,43011 sampai 0,01787625 sama dengan 1.4122275 1,25%. Menganalisa chart ala Kek Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 224 buy setiap OP yang saya lakukan semuanya sesuai rule Kek
kalau kita baca semua dari halaman awal sampai halaman sekarang, pasti akan ketemu feel-nya. Menurut saya indikator bukan yang utama sebenarnya, yang penting adalah pemahaman tentang apa yang diajarkan Kek mengenai analisa forex menurut cara pandang beliau adalah nomor satu. Catatan-catatan ketika seluruh acuan merapat artinya harga sepanjang acuan-acuan kita sedang bergerak dalam rentang yang hampir sama sehingga rata-ratanya saling mendekati nilainya. Ini mengindikasikan bahwa harga sedang berkonsolidasi massal. Sesuai apa yang Kek ajarkan, kondisi harga terjadi selalu bergantian, yaitu trending consolidation DES. Nah, ketika semua acuan masuk fase consolidation dan nilai rata-ratanya semua saling menganalisa chart ala Kek Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 225 berdekatan, itu berarti kemungkinan semua juga akan memulai kondisi trendingnya secara bersamaan. Bayangkan jika bro dapat posisi awal trending untuk acuan monthly misalnya, bukankah keren hasilnya nanti? Hehehe, semoga membantu. Oke bro. Biar lebih jelas saya coba analisa pakai Kek Fibo, teknik favorite saya. Lihat gambar di bawah ini, perhatikan gelombang mingguan AB. Di situ saya tarik Kek Fibo warna magenta untuk memetakan pergerakan besar dari titik B ke kanan chart. Jika kita lihat dari titik B, harga kemudian melakukan retrace normal sampai area balance magenta, 96.78. Dari area tersebut kemudian harga mencoba berbalik untuk melanjutkan gelombang turun AB. Tetapi tidak mampu dan berbalik kembali menuju balance magenta tadi, dan sampai sekarang harga bermain di antara balance magenta, 96.78, dan set minus 1 magenta, 95.30. Artinya harga mengalami consolidation di sini setelah bergerak turun dari A ke B. Consolidation di sini berarti harga terlihat belum menentukan apakah akan mencoba menganalisa chart ala Kek Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 226 turun kembali atau malah naik menembus balance magenta. Di sini kita melihat bahwa balance 96.78 dan set minus 1, 95.30 magenta adalah level penting untuk gelombang besarnya. Dengan mengambil titik CD, saya mencoba menarik Kek Fibo kecil warna lime untuk memetakan pergerakan harga dari titik D ke kanan chart. Nah, dari titik D saya melihat harga kemudian mengalami retrace normal dari gelombang naik CD dan kemudian harga juga terlihat berkonsolidasi di area balance 95.58 dan set plus 1 96.165. Dari gelombang naik CD ini kita dapat gambaran level penting dari gelombang kecil ini. Coba lihat chart dan tentukan level penting itu. Pengarah kita gunakan untuk mengikuti pergerakan harga dan level-level yang ada di chart kita gunakan sebagai pembatas dan level asumsi untuk menentukan kondisi apa yang akan dijalani harga di setiap Kek Fibo tersebut. Semoga membantu. Menganalisa chart ala Kek Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 227 by Gus sambil amati batas-batas Ma 16, Ma 32 Atachet Files Aili AKVL 7,5 kilobit, 664 views Aili IFP 2,9 kilobit, 580 views Kek MACD KG. Sekarang kita lanjut pembelajaran kita. Dari awal saya sudah mencoba memaparkan basic chart analisis dengan menggunakan MA dan BB termasuk variannya dengan beberapa konsep yang umum digunakan, menggunakan level statis berdasarkan standar deviasi, lalu saya juga memperkenalkan konsep wave dan Kek Fibo level, dan terakhir saya juga memperkenalkan sebuah level statis lain yaitu Kek Percentage levels yang membuat batas-batas atau level-level di mana central bank kemungkinan masuk ke market dalam usahanya untuk merubah arah pergerakan harga. Kebetulan bro menganalisa chart ala Kek Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 228 forex garis bawah Bender yang memperkenalkannya atas seizin saya sendiri. Lalu kita juga sudah belajar menganalisa price action yang basisnya berdasarkan kekuatan buyers atau sellers. Semua itu sebetulnya sudah lebih dari cukup bagi kita untuk dapat trading dengan cukup baik hasilnya, dan sisanya tinggal mengembangkannya saja sesuai gaya atau style yang kita sukai, tetapi tetap memegang konsep-konsep yang utama dan sudah saya paparkan di thread ini. MA, BB,
Level statis ETC sekali lagi hanyalah tools atau alat yang membantu kita untuk menganalisa pergerakan harga. Dengan informasi yang kita peroleh dari semua tools itulah kita mengambil kesimpulan pergerakan harga dan menyusun strategi untuk trading kita. Memang saya juga baca dan sering mendengar ada yang bilang bahwa apa yang kita lakukan di sini seolah-olah gambling juga dengan hanya melihat bahwa hasil kesimpulan lalu strategi yang dibuat tetap ada dua kemungkinannya, lalu apa bedanya dengan melempar koin katanya. Lalu ngapain susah-susah menganalisa katanya lagi. Saya coba jawab dalam kesempatan ini, begini. Memang hasil analisa kita tetap akan ada dua hasilnya, kalau naik begini kalau turun begini. Dari begini dan begitunya saja sudah berbeda dengan hanya melempar koin. Secara probability ya, dengan cara melempar koin dan hasil analisa tetap sama, yaitu 50-50. Tetapi, tingkat keyakinan dari melempar koin dan analisa lah yang membedakannya. Contohnya begini deh, misalkan kita mencoba menebak besok jam 15 penghujan atau tidak. Tanpa menganalisa atau dengan melempar koin kita bisa menebaknya dengan tingkat probability 50%, tetapi kita tidak punya keyakinan yang tinggi dengan hasilnya. Lalu kita coba menganalisanya dengan menggunakan teknik yang digunakan Badan Meteorologi, data temperatur, kecepatan angin, kelembaban ETC dikumpulkan dan dianalisa lalu dapatlah kesimpulan besok jam 15 probability-nya tidak hujan dengan tingkat keyakinan 80%. Nah di sini bedanya di tingkat keyakinan itu. Secara teknis ia emang benar probability-nya sama yaitu 50% tetapi tingkat keyakinannya berbeda. Dan hal ini umum dilakukan di bisnis apapun, contoh. Menganalisa chart ala Kek Kanggun www.belajarbisnisforex.com 229 lagi biar jelas deh. Ketika kita membuat sebuah usaha lah. Probability kita untuk untung sukses untung, dan bangkrut rugi, sama besarnya yaitu 50%. Nah kenapa yang mendirikan usaha itu atau membuat perusahaan lah melakukan analisa terlebih dahulu? Ngapain susah-susah survei itu ini? Dan biayanya juga gede toh hasil probability usaha itu sukses atau bangkrut tetap 50%. Kenapa? Pikir deh sendiri jawabannya. Tetapi kasarnya saya bilang sih. Itulah bedanya cara menjalankan sebuah usaha atau bisnis antara orang dungu dan orang yang cerdas. Hehehehe, jangan marah ya yang merasa demikian. Hehehe peace bro, udah ah. Semoga ulasan singkat itu menjawab yang pada protes tentang trade ini. Kita belajar lagi aja deh. Oke, dalam kesempatan ini saya hanya ingin membagikan sebuah teknis lain untuk mendeteksi perubahan yang mungkin akan terjadi pada pergerakan harga. Sekali lagi saya tegaskan, kita tidak pernah tahu harga akan kemana. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengikuti kemana harga akan bergerak. Itulah gunanya tools yang saya coba perkenalkan di thread ini. Mengikuti artinya kita bergerak sesuai pergerakan harga, dengan usaha kita mencoba sedini mungkin untuk dapat mengikuti pergerakan tersebut agar posisi kita lebih aman dan profit lebih mudah diraih. Tools yang kita gunakan dalam analisa tidak berusaha untuk menebak kemana harga akan bergerak setelah saat ini. Kita menggunakannya hanya sebatas alat sensor terhadap pergerakan harga itu sendiri. Paham ya maksud saya? Nah, BB1 sebetulnya adalah sebuah sensor yang kita gunakan untuk mendeteksi kemungkinan perubahan pergerakan harga pada acuan yang kita amati. Itulah mengapa di awal kita menyepakati dulu definisi BB1 sebagai batas yang kita gunakan untuk mendefinisikan kondisi trending dan flat consolidation. Ibarat sensor kondisi harga dengan BB1 ini memberitahu pada kita apa yang terjadi pada harga saat ini, sisanya kita tinggal mengamati sensor yang lain. Lalu membandingkannya satu sama lain, menganalisanya dan mengambil kesimpulan lalu. Menganalisa chart ala Kek Kanggun www.belajarbisnisforex.com 230 membuat strategi untuk trading yang akan kita lakukan. Sederhana sekali bukan? Lalu kenapa masih banyak yang gagal? Jawabannya cuma ada dua. Pertama Anda tidak memiliki strategi atau tidak mau bersabar dan berdisiplin terhadap strategi Anda. Lalu yang kedua Anda selalu berusaha menebak kemana harga akan bergerak. Uraikan sendiri deh penyebab ini berdasarkan pengalaman Anda selama ini.
Pasti Anda tahu jawaban detailnya. Hehehe, kembali ke BB1 seringkali banyak juga yang menyampaikan mereka sering terjebak dengan kondisi BB1 ini. Nah, ini disebabkan umumnya hanya karena kita menggunakan sensor ini saja untuk menarik kesimpulan. Kita tidak pernah mencoba melihat dan membandingkannya dengan sensor lain. Seperti map pengarah, levels, BB acuan yang lebih besar atau kecil dan etc. Saya tahu karena hal ini pun terjadi pada saya awalnya. Tetapi saya bisa tahu ini karena beruntung saya terbiasa mencatat seluruh alasan mengapa saya OP. Dari hasil analisa ulang terhadap OP-OP saya dulu saya akhirnya tahu penyebabnya. Nah, itulah kenapa saya ngotot meminta Anda semua untuk mencatat alasan OP Anda dengan detail, biar catatan itu nantinya menjadi tambahan pelajaran bagi Anda sendiri. Beli buku deh dan ballpoint. Apa saya mesti sediain juga buku dan ballpointnya? Terlalu. Pakai gaya Roma Irama bacanya, tools yang akan saya perkenalkan ini sederhana. Anda semua sering menggunakannya. Namanya Macede. Kalau kita lihat Macede Standard adalah alat yang digunakan untuk mengamati perubahan harga dengan membandingkan EMA Fast Standard periode 12, dan EMA Slow Standard periode 26, lalu kemudian selisih dua EMA ini dihitung rata-ratanya sebanyak 9 periode ke belakang, signal periode 9, dengan metode SMA. Ini yang ada di MET4 platform. Nah, kita akan menggunakan teknik ini juga untuk mendeteksi perubahan yang terjadi pada pergerakan harga tapi dengan pendekatan yang berbeda dan kita sesuaikan. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 231 dengan basic analisa kita di trade ini. Perubahan harga terhadap acuanlah yang akan kita amati untuk mendeteksi perubahan harga. Jadi katakanlah kita ingin mengamati perubahan harga yang terjadi terhadap MA harian maka kita akan menghitung perubahan yang terjadi dengan mengamati perbedaan nilai antara harga saat ini, close price, dengan nilai harga rata-rata harian. Atau secara matematisnya perbedaan harga yang terjadi terhadap rata-rata hariannya adalah, perbedaan harga sama dengan, nilai close nilai rata-rata harian. Dengan mengamati perbedaan harga ini maka artinya kita mengamati perubahan yang terjadi pada harga terhadap atau dibandingkan dengan rata-rata hariannya. Jika perbedaan ini meningkat maka kita tahu harga semakin menjauhi rata-rata harian. Dan jika nilainya positif maka kita tahu harga semakin bergerak naik dan menjauhi rata-rata harian tetapi jika nilainya negatif kita tahu bahwa harga menjauhi rata-rata hariannya dan bergerak turun. Seperti itulah kira-kira gambaran informasi yang kita peroleh dari Macede yang akan kita gunakan. Nah, perbedaan nilai dan rata-rata acuan yang kita gunakan ini juga dapat kita hitung kecenderungannya beberapa waktu ke belakang atau dengan kata lain kita bisa lihat rata-ratanya beberapa periode ke belakang. Dalam teknik ini saya menggunakan rata-ratanya sama dengan periode acuan yang kita gunakan. Jadi dengan Macede ala kita di sini, kita akan mendapatkan informasi perbedaan nilai close dengan titik acuan yang kita amati dan rata-rata dari perbedaan ini selama periode yang sama dengan periode acuan yang kita amati itu. Lihat contoh gambar di bawah, jika kita lihat perbedaan nilai antara harga saat ini dengan rata-rata harian, SMA 24 atau middle BB 24 kita, bernilai positif atau di atas 0 artinya nilai harga saat ini nilainya lebih besar dari nilai harga rata-rata hariannya. Lalu kita juga melihat bahwa saat ini harga sedang berada dalam kondisi trending di BB. Menganalisa chart ala Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 232 harian, sedangkan perbedaan harga sedang dalam kondisi konsolidasi di Macede kita tetapi perbedaan harga sudah berada di atas rata-rata harian perbedaan itu. Nah begitulah ringkasnya informasi dari Macede kita ini. Sisanya saya ingin Anda pelajari sendiri, karena saya yakin dengan pemahaman yang saya paparkan sebelum-sebelumnya Anda semua akan mudah menggunakan alat baru ini. Macede kita ini basicnya menggunakan SMA, di sana saya juga tampilkan kondisi-kondisinya, Ripple sama dengan kondisi perbedaan harga dan rata-rata acuan saat ini dengan sebelumnya Wave sama dengan posisi perbedaan harga dan rata-rata acuan positif atau negatif smoothing sama dengan kondisi rata-rata dari perbedaan harga dengan rata-rata acuan. Kemudian di Macede itu juga ada kondisi perbedaannya berdasarkan BB-nya, saya tidak akan terlalu detail menjelaskan ini.
Tapi saya minta Anda untuk mulai menggunakannya dan membandingkan dengan analisa kita sebelumnya. Ingat saja bahwa MACD ini menggambarkan perbedaan harga saat ini dengan rata-rata MA acuan kita. Anda bisa set sendiri di inputnya. Diskusikan saja dengan sesama members lain di thread ini mengenai tools ini, cara penggunaannya, biar Anda semua lebih kreatif dan mau berpikir, karena sekarang sudah saatnya Anda semua untuk mulai berpikir dan bukan disuapin aja hahaha. Semoga membantu. Menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 233, 4,6 kilobit, 1006.